Kiper tim nasional Argentina sekaligus penjaga gawang utama Aston Villa, Emiliano Dibu Martinez, kembali menjadi sorotan bursa transfer. Menurut laporan TYC Sports yang mengutip sumber dari Inggris, Martinez kini masuk dalam daftar incaran Inter Milan sebagai calon pengganti jangka panjang bagi Yann Sommer. Martinez, yang dibeli Aston Villa dari Arsenal pada 2020, telah menjadi pilihan tak tergantikan baik di klub maupun di timnas Argentina. Ia sebelumnya sempat sangat dekat dengan kepindahan ke Manchester United, namun negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Kini, Inter disebut sebagai klub besar Eropa berikutnya yang serius mengamati situasi sang kiper. Media Argentina melaporkan bahwa manajemen Nerazzurri telah mulai memantau Martinez secara intensif. Meski Martinez masih menjadi starter utama di Aston Villa, baik pelatih Unai Emery maupun pihak klub diyakini menyadari bahwa tawaran besar dapat membuka peluang untuk melepas sang pemain. Inter sendiri tengah mempersiapkan rencana jangka panjang untuk sektor penjaga gawang, mengingat Sommer sudah memasuki fase akhir kariernya. Martinez, dengan pengalamannya dan statusnya sebagai juara dunia, dinilai sebagai profil ideal untuk menjadi penerus di bawah mister gawang Nerazzurri. Pertandingan derby antara Inter dan Milan yang digelar besok dipastikan mencatat sejarah sebagai laga dengan pemasukan terbesar sepanjang sejarah Serie A. Proyeksi pendapatan mencapai 8 juta euro, menjadikannya rekor baru yang melampaui derby musim lalu, serta laga Inter Juventus pada Oktober 2019. Data tersebut menegaskan besarnya perhatian global terhadap duel antar rival sekota ini yang juga akan dihadiri mantan bintang seperti Walter Samuel, Esteban Cambiaso, Nicola Berti, dan Walter Zenga. Laga ini diperkirakan akan disiarkan ke lebih dari 200 negara melalui 30 broadcaster resmi. Meski atmosfer diprediksi memanas, suasana di tribun tidak akan diwarnai koreografi besar seperti era sebelumnya. Para tifosi Inter telah kembali bernyanyi setelah menghentikan aksi mogok pada awal musim imbas kasus Doppia Curva. Namun, Curva Nord dipastikan tidak menyiapkan koreografi khusus untuk laga ini. Ultras Inter akan berada di balik spanduk baru bertuliskan Secondo Anello Verde Milano yang telah mendapat izin resmi sebagai pengganti spanduk kelompok Ultras lama. Tidak ada permintaan kepada otoritas untuk membuat koreografi besar. Situasi serupa juga terjadi di kubu Milan. Curva tidak menyiapkan aksi teatrikal, kecuali kemungkinan penggunaan karton merah dan hitam sebelum pertandingan dimulai. Sebagai penyeimbang, klub Inter akan menghadirkan sebuah koreografi resmi di Primo dan Secondo Anello Arancio untuk memperindah atmosfer derby yang telah lama dinantikan. Dengan kombinasi rekor pemasukan, sorotan global, dan kedua tim yang tengah bersaing di papan atas, derby kali ini diprediksi menjadi salah satu yang paling berkesan dalam beberapa tahun terakhir. Christian Cifu akan menjalani derby pertamanya sebagai pelatih Inter pada Minggu malam. Mantan bek Nerazzurri itu sebelumnya telah merasakan tensi derby dalam Madonnina sebagai pemain dan sebagai pelatih di sektor usia muda. Namun kini ia menghadapi tantangan baru dengan memimpin tim utama melawan Milan yang ditangani pelatih berpengalaman Massimiliano Allegri. Selain lebih muda dibandingkan Allegri, Cifu juga dinilai lebih mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu kepelatihan. Tuttosport mengingatkan bahwa pada September 2020, ia berhasil menyelesaikan master di Coverciano dengan tesis berjudul Prinsip-Prinsip Permainan Saya. Tesis tersebut terbagi dalam 14 poin utama yang dikelompokkan ke dalam 4 area besar: fase ofensif, fase defensif, pertahanan garis tengah, serta perlindungan area gawang. Dalam pengantar tesisnya, Cifu menyebut dirinya sebagai pria yang beruntung. Ia menuliskan tekad dan motivasinya dalam mengembangkan diri sebagai pelatih. Saya menjalani setiap hari seolah itu adalah hari besar. Saya ingin terus menekuni passion saya, mempelajari hal baru, keluar dari zona nyaman, mengajar, mendidik, dan membantu orang lain berkembang. Saya memiliki ambisi untuk mengatasi setiap kesulitan dan terus menantang diri sendiri, dimulai dari ide saya tentang sepak bola. Derby nanti akan menjadi panggung pertama bagi Cifu untuk membuktikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam permainan Inter di level tertinggi.
Lautaro Martinez kembali menjadi sorotan jelang derby della Madonnina. Penyerang andalan Inter itu dikenal sebagai salah satu protagonis utama dalam duel panas melawan AC Milan setelah mencetak 9 gol dalam 20 pertemuan sebelumnya. Jika kembali menemukan jalan ke gawang Rossoneri, Lautaro berpeluang menjadi pemain ke-7 yang mencapai 2 digit gol dalam sejarah derby tersebut. Di kubu Inter, hanya 2 legenda, Giuseppe Meazza dan Stefan Nunez yang memiliki catatan lebih baik darinya. Selain mengejar rekor personal di derby, Lautaro juga berada di ambang pencapaian besar lainnya. Dengan torehan 119 gol di Serie A, sang kapten hanya terpaut 2 gol dari Mauro Icardi, 121 gol, yang menempati posisi kelima dalam daftar pencetak gol Argentina tersubur sepanjang sejarah kompetisi. Kontribusinya melawan Milan tidak hanya berupa gol, Lautaro juga telah membukukan 3 assist dalam derby, rekor terbaiknya yang hanya pernah ia samai saat menghadapi Spezia. Sosoknya kembali diharapkan menjadi penentu dalam laga penuh gengsi tersebut. Derby Milano selalu menghadirkan cerita dan tokoh penting bagi Inter. Dalam catatan sejarah, Javier Zanetti menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di laga panas tersebut. Sang legenda Nerazzurri tampil 45 kali di semua kompetisi, 36 di Serie A, 4 di Coppa Italia, 4 di Liga Champions, dan 1 di Piala Super Italia. Di bawahnya, terdapat nama-nama besar seperti Bergomi, 40 laga, Facchetti dan Mazzola, 37 laga, serta Burnic dan Corso, 30 laga. Dari skuad Inter saat ini, Nicolo Barella dan Stefan De Vrij menjadi pemain paling berpengalaman dalam derby dengan masing-masing 21 penampilan, sementara Lautaro Martinez telah tampil 20 kali. Dalam urusan mencetak gol, Giuseppe Meazza masih memegang rekor sebagai top skor Inter dalam sejarah derby Milano dengan 12 gol. Ia juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Di antara para pemain yang masih aktif di kedua kubu, Lautaro Martinez berada di puncak dengan 9 gol. Catatan tersebut menempatkan sang kapten sebagai pencetak gol terbanyak ketiga Inter dalam sejarah derby, menegaskan pentingnya perannya setiap kali menghadapi Milan. Jelang derby della Madonnina, pertanyaan besar muncul. Apakah laga ini akan berjalan layaknya pertandingan catur atau justru menjadi duel panas penuh intensitas? Inter dan Milan datang dengan kondisi berbeda. Inter di bawah Christian Chivu ingin melanjutkan tren positif setelah berhasil meraih rangkaian kemenangan dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu fokus utama jelang laga adalah duel menarik antara Alexis Saelemaekers dan Federico Di Marco. Keduanya merupakan pemain dengan karakteristik berbeda, tetapi sama-sama memiliki kecenderungan kuat dalam membantu fase ofensif tim. Inter diminta untuk memberikan perhatian khusus pada Saelemaekers yang di tangan Massimiliano Allegri menjadi salah satu elemen penting dalam permainan Milan. Winger asal Belgia itu bahkan mencatatkan persentase dribble sukses tertinggi pada awal musim ini, yakni 29 dribble berhasil, menjadikannya salah satu ancaman terbesar bagi sisi kiri pertahanan Inter. FC Internazionale Milano resmi mengumumkan terjalinnya kemitraan strategis bersama Red Bull dalam kontrak berdurasi 3 tahun. Melalui kerjasama ini, Red Bull akan menjadi Global Energy Drink Partner Nerazzurri hingga musim 2027-2028. Kolaborasi tersebut menjadikan Inter sebagai satu-satunya klub Serie A yang saat ini memiliki kemitraan dengan merek minuman energi nomor 1 di dunia itu. Sinergi antara dua ikon global ini digambarkan sebagai pertemuan energi, ambisi, dan komitmen terhadap keunggulan. Mulai derby melawan AC Milan pada 23 November, Red Bull akan hadir dalam fase pra-pergantian pemain di lapangan, menandai kehadiran resminya dalam momen-momen penting pertandingan dan memberikan sentuhan energi baru dalam jalannya laga. Dalam pertandingan yang terkunci, kemampuan memanfaatkan peluang meski sedikit menjadi kunci kemenangan. Salah satu sumber peluang yang krusial adalah umpan silang udara. Selain intercept dan pantulan bola, Federico Di Marco menempati posisi teratas klasemen umpan silang sukses pada paruh pertama musim ini, dengan total 37 umpan. Posisi kedua ditempati Martin dari Genoa dengan 20 umpan. Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella
juga masuk dalam 10 besar, masing-masing dengan 14 umpan, sementara Luka Modric mengumpulkan 15 umpan silang sukses. Faktor ini menjadi potensi keunggulan bagi Inter Milan yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah momen-momen penting dalam pertandingan menjadi keuntungan bagi tim. Derby della Madonnina berpotensi menjadi momen spesial bagi Lautaro Martinez. Penyerang Argentina ini bisa mencatatkan penampilan ke-350 bersama Inter Milan di semua kompetisi. Martinez, yang dipastikan menjadi starter dalam laga melawan AC Milan, juga berkesempatan menambah rekor golnya ke tim sekota. Saat ini, El Toro telah mencetak 9 gol ke gawang Milan, 4 diantaranya di Serie A, menempatkannya di atas beberapa legenda Inter seperti Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna, Benito Lorenzi, Sandro Mazzola, dan Diego Milito. Sementara itu, klasemen pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Derby della Madonnina masih dipimpin Andriy Shevchenko dengan 14 gol. Giuseppe Meazza berada di posisi kedua dengan 13 gol, 12 untuk Inter dan 1 untuk Milan, dan di posisi ketiga dengan 11 gol masing-masing terdapat Istvan Yars dan Gunnar Nordahl. Pelatih Inter, Christian Cifu, resmi memberikan konferensi pers jelang Derby della Madonnina melawan AC Milan. Dalam kesempatan ini, Cifu yang akan menjalani derby pertamanya sebagai pelatih setelah banyak mengalaminya sebagai pemain, menyampaikan pandangan, harapan, dan kondisi timnya menjelang laga besar tersebut. Cifu menegaskan bahwa derby tetaplah pertandingan spesial, meskipun pada akhirnya tetap bernilai 3 poin. Pertandingan ini indah, disaksikan seluruh dunia, penuh sejarah dan tradisi. Namun tetap saja, ini pertandingan yang harus dipersiapkan dengan cara terbaik. Kami tahu apa artinya bagi para tifosi, ujarnya. Ketika ditanya apakah ini momen untuk memberikan dorongan pada perburuan gelar, Cifu menegaskan bahwa liga masih panjang. Klasemen saat ini pendek, 3 poin tetap 3 poin, terlepas dari lawan. Derby tidak pernah punya favorit. Semuanya dimulai dari 0-0, katanya. Sebagai pelatih yang baru memulai karirnya, Cifu mengaku ingin tetap tenang dan fokus. Ini pertama untuk saya, tapi saya sudah tahu tekanan dan atmosfernya dari pengalaman sebagai pemain. Kami harus masuk lapangan dengan mentalitas tepat. Menanggapi komentar Allegri yang menyebut Inter favorit, Cifu menyatakan bahwa derby selalu berimbang. Tidak ada favorit, yang menentukan adalah determinasi, motivasi, dan kemampuan membaca momen. Cifu mengakui kualitas Milan, terutama kecepatan dan kemampuan mereka memanfaatkan ruang. Namun ia menegaskan bahwa Inter harus fleksibel. Pertandingan ditentukan oleh episode. Terkadang rencana berubah karena lawan. Pemain harus cerdas membaca situasi. Sang pelatih memuji kontribusi Lautaro. Dia lengkap, kuat dalam tekanan, dan selalu ingin merebut bola. Di area lawan, kualitasnya luar biasa. Cifu juga membela kualitas Serie A. Ini liga paling sulit secara taktik. Kompak, disiplin, dan penuh tantangan. Terkait keputusannya tidak melakukan pemusatan latihan atau retiro, Cifu punya alasan jelas. Retiro tidak menjamin kemenangan. Saya ingin pemain punya waktu bersama keluarga. Saya mempercayai profesionalisme mereka. Cifu menolak membahas kegagalan di derby-derby sebelumnya. Tidak perlu membuka luka lama. Fokus kami adalah memberi yang terbaik, bermain dengan senyum, gairah, dan kesadaran akan perjalanan yang sedang kami bangun. Thuram dikonfirmasi bugar sepenuhnya. Sementara Dumfries masih mengalami masalah pergelangan kaki dan dipastikan absen. Cifu menekankan pentingnya menikmati permainan. Kecemasan membuat kita melihat hal terburuk. Senyum memberi energi. Serie A indah dan kompetitif. Kita harus menikmati permainan. Dengan penuh keyakinan, Cifu menutup konferensi dengan harapan derby berjalan menarik dan mencerminkan citra positif bagi sepak bola Italia. Kiper Inter Milan Yann Sommer berbicara kepada DAZN menjelang derby Milano.
Sommer menegaskan kesiapan timnya menghadapi laga penting ini. Derby itu istimewa untuk semua orang, bagi penggemar dan kedua tim. Kami tidak membutuhkan motivasi khusus, kami siap untuk besok. Yang penting adalah 3 poin pada akhirnya meskipun ini derby, ujar Sommer. Mengenai strategi bertahan tim, Sommer enggan mengungkapkan terlalu banyak detail. Bagaimana kami akan bertahan besok, kita lihat besok. Saya tidak ingin membicarakan taktik terlalu banyak. Kami mengenal kekuatan Milan dan akan mencoba bermain sesuai gaya kami di depan para penggemar kami. Kami fokus, sudah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki beberapa opsi. Kami selalu memperhatikan cara bermain lawan, tapi Inter bermain di kandang, kami akan mencoba menunjukkan permainan kami. Sommer juga menyoroti pentingnya meraih kemenangan melawan tim-tim besar. Tentu saja, kami belum meraih banyak poin melawan tim besar di Liga. Besok adalah pertandingan lain, dan saya tidak suka membandingkan pertandingan sebelumnya. Kami tahu jika ingin berada di puncak, kami harus menang melawan tim besar, dan itu adalah tujuan kami. Kami telah belajar dari pertandingan sebelumnya dan akan mencoba menerapkannya besok. Mengenai penjaga gawang AC Milan Mike Maignan, Sommer memberikan pujian. Dia adalah penjaga gawang hebat dan saya juga menyukai dia sebagai pribadi. Selalu menyenangkan bermain melawan penjaga gawang seperti dia. Besok bukan Sommer melawan Maignan, tetapi Inter melawan Milan. Dia adalah penjaga gawang hebat, tapi kami ingin tampil maksimal di pertandingan ini. Menjelang derby della Madonnina, Massimo Paganin berbagi cerita dan pandangannya kepada La Gazzetta dello Sport. Mantan bek Inter itu membuka wawancara dengan kenangan tentang legenda Brasil Roberto Carlos. Menyaksikan tendangan bebas Roberto Carlos adalah pengalaman mistis. Saya benar-benar serius, ujarnya. Paganin menyebut Carlos dan Maldini sebagai 2 fullback terkuat yang pernah ada, seraya mengingat kontribusinya sendiri dalam laga-laga derby di masa lalu. Ketika ditanya apakah Inter saat ini memiliki sosok yang mirip dirinya, Paganin menyebut bahwa perbandingan antar generasi tidaklah mudah. Dalam masa kami, tidak ada yang diminta memainkan bola seperti sekarang, katanya. Ia menilai Acerbi memiliki beberapa kemiripan dalam gaya bertahan, namun nama yang menurutnya paling mendekati adalah Manuel Akanji. Ia bek tengah kuat, selalu hadir, memberi soliditas dan ketenangan. Inter melakukan pembelian luar biasa. Paganin kemudian menilai dampak Christian Chivu sebagai pelatih baru Inter. Ia mengakui cukup terkejut dengan kemampuan Chivu tampil baik sejak awal. Ia menutupi kurangnya pengalaman melatih dengan kepribadian besar, ide jelas, dan kejujuran. Ia merapikan mental tim yang mengalami akhir musim sebelumnya yang rumit. Secara taktis, Chivu dinilai tidak banyak mengubah sistem, namun para pemain baru, Boni, Esposito, Sucic, dan Akanji, dinilai memberi kontribusi signifikan untuk membuat Inter tampil meyakinkan jelang derby. Berbicara mengenai Milan asuhan Allegri, Paganin menyebut 2 pemain yang harus diwaspadai, Rafael Leao dan Christian Pulisic. Jika Leao sedang dalam hari baik, ia bisa mengubah pertandingan sendirian. Meski demikian, ia menilai Adrian Rabiot sebagai sosok yang paling mengubah struktur permainan Milan. Gelandang box-to-box modern yang memberi bentuk pada tim yang sebelumnya tidak memilikinya. Untuk Inter, Paganin menilai satu nama sebagai penentu utama, yaitu Lautaro Martinez. Inter hari ini berwujud Lautaro. Ia simbol dan identitas tim, seperti Bergomi, Berti, atau Zanetti pada masa saya. Ia menegaskan bahwa derby selalu ditentukan oleh kemampuan sebuah tim menahan benturan emosional. Setiap era berbeda, tetapi derby selalu menjadi cerita baru yang tetap sama pada intinya. Menjelang derby della Madonnina, pelatih kawakan Serse Cosmi memberikan analisisnya mengenai kondisi Inter dan Milan. Dalam wawancara bersama Tutto Sport, Cosmi menyebut pertandingan ini berpotensi menghadirkan tontonan luar biasa meski kualitas sepak bola Italia saat ini berbeda dengan era awal 2000-an. Cosmi membuka komentarnya dengan mengatakan bahwa meski level permainan saat ini tidak setinggi masa lalu, Inter versus Milan kali ini tetap memiliki semua elemen untuk menjadi laga yang spektakuler. Di momen sejarah sepak bola Italia seperti sekarang, derby ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa, ujarnya. Terkait posisi Inter dan Milan yang kini kembali bersaing di papan atas, Cosmi mengaku tidak terkejut. Menurutnya, meski kedua tim memulai musim dengan lambat, tidak ada klub lain yang mampu menjaga konsistensi untuk menciptakan jarak. Semua tim membuat kesalahan, jadi wajar jika Inter dan Milan bisa bangkit lagi. Tambahnya,
Saat ditanya mengenai komentarnya setelah kekalahan Inter melawan Juventus pada September lalu, ketika ia mengatakan Inter sakit sejak musim lalu, Cosmi menjelaskan bahwa penilaian itu muncul karena situasi saat itu. Menurutnya, Inter kala itu terlihat kembali dihantui masalah lama, tetapi kini kondisi sudah jauh membaik. Hari ini saya rasa Inter jauh lebih dekat dengan kesembuhan, dan saya pikir Cifu sangat luar biasa, ucapnya. Cosmi juga menilai bahwa kini terlihat jelas sentuhan Christian Cifu dalam permainan Inter. Ia menegaskan bahwa meski Simone Inzaghi sempat tampil sangat baik, pukulan berat akibat kegagalan dalam 3 kompetisi membuat tim sulit bangkit. Cifu lanjutnya berhasil mengambil alih tim dengan pendekatan yang seimbang serta kemampuan komunikasi yang kuat. Membandingkan Inter versi Inzaghi dan Cifu, Cosmi menyebut perbedaan utama terletak pada intensitas permainan. Internya Cifu lebih vertikal dan agresif dalam merebut bola kembali. Mereka menekan lawan dengan kekuatan dan kecepatan setiap kali kehilangan bola, jelasnya. Namun ia menilai bahwa peningkatan ini juga dipengaruhi kondisi fisik para pemain yang kini lebih baik, termasuk Calhanoglu yang sudah kembali ke bentuk terbaiknya. Cosmi juga menyoroti perubahan positif di lini depan. Ia menilai Inter kini memiliki alternatif serangan yang sebelumnya tidak dimiliki. Selama 2 bulan, kita bahkan tidak merasakan absensinya Thuram. Itu menunjukkan kualitas kedalaman skuad, tutupnya.